Sudah jam 7. Ayai, saudara sekalian, kita mulai ya kebaktian doa malam hari ini. Ya, mari kita bersama-sama doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur karena Tuhan masih terus memberi tubuh yang sehat, kekuatan kepada setiap kami. Sehingga pada malam hari ini kami dapat kembali ke hadapan Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa. Kami menyerahkan persekutuan doa pada malam hari ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Pada saat kami memuji, mendengarkan lagu puji-pujian, pada saat kami mendengarkan firman-Mu, dan kami akan menaikkan doa-doa kami, biarlah Tuhan terus memberkati, menyertai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan hidup kita, Tuhan tidak berjanji bahwa jalan hidup kita sebagai orang percaya lancar-lancar saja. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tapi Tuhan berjanji Dia menyertai kita. Kita akan mendengarkan, kita bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan, yaitu jangan pernah menyerah. Kami minta penginjil Hansun untuk bantu sharekan lagu ini. Oh
Ya, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Meskipun kita harus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan di dalam hidup ini. Saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada di antara kita, mungkin ada di antara kita yang ingin men-sharingkan pengalaman hidup bersama Tuhan, mendapat pertolongan Tuhan, dan pimpinan Tuhan. Silakan kalau ada. Apakah ada yang mau sharing? Silakan, saya beri kesempatan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana dengan Cik Chuning? Iya, Bang Jonto. Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat kasih karunia yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya, terutama di dalam bulan Juli dan Agustus ini. Sungguh sangat berat sekali ya, rasanya sebagai biasanya ya kita kalau berusaha itu toko itu mesti ada pemasukan. Ini bulan Juli itu kita sama sekali tidak ada pemasukan. Karena yang beli ya juga tidak ada. Toko ya tutup itu. Terus bulan Agustus itu kita juga tidak berani buka besar-besar. Jadi sampai awal Agustus sampai pertengahan Agustus itu juga kita tidak buka besar-besar. Jadi ya orang jalan itu juga tidak ada di Gemblongan itu kayak lapangan sepak bola katanya orang-orang. Terus ini saya cuma berdoa sama Tuhan. Ini saya percaya Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Ya entah bagaimana caranya Tuhan itu memberkati kita itu memang di luar pikiran kita ya, di luar dugaan kita gitu loh. Memang suatu waktu itu ada orang itu telepon saya, terus akhirnya transaksi jadi, terus dapat kira-kira 3 hari kemudian itu juga ada begitu. Terus ini saya tanya, loh, Ibu itu dikenalkan siapa, Bu? Saya bilang, ini loh saya dikenalkan orang Genteng katanya. Genteng besar. Ya, itu loh yang jual elektronik. Oh, saya ingat, saya pernah dulu mengenalkan ini langganan saya itu ke situ beli elektronik. Jadi ya istilahnya barter ya. Jadi ya itu saudara, saya bilang Tuhan terima kasih ya. Sudah sekian lama kita ini enggak ada orang beli. Tapi ini bersyukur ada orang luar pulau, mereka melalui telepon transaksi dengan kami. Yaitu saya mengucap syukur ya, pemeliharaan Tuhan itu tepat waktunya memang. Tapi rasanya kita itu sudah putus asa bagaimana untuk mengatasi semua ini. Tetapi Tuhan datang tepat pada waktunya. Kita itu memerlukan bagaimana untuk menyambung hidup. Tuhan tahu kesusahan kita. Tepat waktu Tuhan memberkati. Itu yang saya sharingkan. Biarlah kita semua itu tetap bersandar kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong. Itu yang saya alami. Terima kasih, sekian sharing saya. Terima kasih, Bu Cheni. Ya. Terima kasih kepada Cheni yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah bersaksi, men-sharingkan. Kemudian kita melihat di dalam hidup yang penuh tantangan kesulitan ini,
Biarlah kita terus bersandar, percaya kepada Tuhan dan jangan berputus asa. Mungkin juga masih ada di antara kita ada yang mau bersaksi. Satu orang lagi, ada tidak? Saya beri kesempatan ini. Kalau tidak ada, saya berikan kesempatan ini kepada penginjil Hans untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, sebentar, ini kayaknya ada yang mau bersaksi ya? Ada? Silakan. Boleh di-unmute yang mau bersaksi? Si Aing itu mau dibuka. Iya. Si Aing. Ai Ya, itu loh. Oh, silakan, Ci Aing. Mic-nya belum dibuka. Di-unmute dulu, AI. Mic-nya belum dibuka ya. Ya, aku share ya. Aku terima kasih Chen Fang sama anaknya ini Pak Yeven kan antar ke Mikwo ke New York sekolah. Nah, dia itu sudah Bing-an sampai New York. Habis gitu New York. Terang ya, sudah terang ya. Suaranya terang apa enggak? Sudah kedengaran kok, AI. Oh ya, habis gitu dia itu ketemu sama anaknya Pingli semua di Boston. Terus anaknya Pingli itu bilang gini, kamu sekolah di mana? Di Elion. Temannya, terus dia juga ketemu temannya anaknya Chen Fang itu nih, Mekwa itu satu kelas sama Ciasin, sama anaknya Chen Fang. Dia itu pintar gambar. Terus anak itu di Boston, aku sih nggak tahu, aku lupa ya tempatnya. Di Boston itu pergi ke tempatnya anak sekolah itu 1 jam lah. Anak Elion itu juga diterima di sekolahan yang paling bagus di kota itu. Dia itu gambarnya itu katanya nomor 1. Dia gitu. Jadi Meve itu bilang gini, heran ya, Elion ini padahal kayak nggak ternama lah namanya. Tapi anak-anak sekolah yang ada di Elion ini sungguh bagus, ciamik-ciamik ya, masuk sekolah yang ciamik-ciamik, dia bilang gitu. Anak itu yang bisa gambar itu masuk sekolah juga sekolahnya itu yang paling ciamik. Kayak gitu. Cucuku kan yaitu Ciasin itu juga masuk di New York. Itu sekolahannya juga nggak jelek. Kayak gitu. Terus ada anaknya Gerson itu kan pinter, dia boleh beasiswa apa di itu LA. Sekarang sekolahnya udah lulus, dia mau kerja di LA. Makanya kita bersyukur ya, mereka itu merasa gini, meskipun Elion ini nggak kedengaran nama Elion, tapi anak-anak yang dari Elion ini keluarnya ini ciamik-ciamik, bisa masuk ke sekolah yang bagus-bagus. Jadi kita bersyukur supaya kita terus memajukan sekolahan Elion, supaya sekolahan Elion ini tambah lama, tambah membawa berkat yang banyak bagi murid-murid. Ya udah itu aja. Sudah, aku sharingnya sudah. Ya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kesaksian bahwa Tuhan juga terus memakai sekolah Elion menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mempersilakan penginjil Hans untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Selamat malam, Susu, AI, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Malam. Malam, suara saya kedengaran cukup jelas ya? Jelas. Baik, mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan menolong kita mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk setiap kebaikan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat di dalam perjalanan kehidupan kami, Allah terus bekerja, menuntun dan menolong kami. Meskipun kami mengalami satu kesulitan, pergumulan di dalam kehidupan ini, bahkan di tengah pandemi ini, kami boleh merasakan dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Kami mohon anugerah Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab untuk menuliskan Alkitab ini. Kami mohon Roh Kudus juga boleh menolong kami, memampukan kami untuk mengerti, kami boleh memahami, dan lebih daripada itu Tuhan, kami boleh menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Apapun yang menjadi status kami sebagai orang tua, kami sebagai emak, kami sebagai engkong, kami sebagai papa mama, kami sebagai pekerja, kami sebagai bos, pengusaha, karyawan, mahasiswa, siswa, atau apapun itu, status kami boleh memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang lemah terbatas dan yang berdosa ini, mohon kuasa daripada Tuhan, memampukan menyampaikan perenungan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan share screen terlebih dahulu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab di dalam 1 Samuel 3. 1 Samuel pasal 3. Kita tidak akan membaca semua bagian ini, tapi saya akan membaca di ayat yang pertama, ayat yang ke-7, dan kemudian ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Kemudian ayat ke-7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan ayat yang ke-19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di antara kita yang berada di dalam ruangan ini saat ini yang suka lihat bintang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya salah satu orang yang senang dan suka melihat bintang. Saya sering terpukau melihat bintang dan kemudian ketika melihat bintang itu bersinar, meskipun kita berada di suatu tempat yang mungkin tempat itu nggak ada cahaya, tempat itu nggak ada lampu, atau bahkan mungkin tempat itu tidak ada listrik sama sekali sehingga pencahayaan nggak ada. Tapi sinar dari bintang itu mampu menyinari di malam hari. Walaupun bintang itu kecil, namun setidaknya cahayanya mampu memberikan terang di tengah kegelapan. Ada satu lagu yang berkesan bagi saya. Demikian lirik lagunya. Saya akan putarkan sedikit. Bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya lagu ini tuh menjadi kerinduan kita ya. Kerinduan setiap kita sebagai orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Kehidupan kita seharusnya seperti bintang kecil yang memancarkan terang, menyinari dunia yang sudah gelap ini dengan kasih daripada Tuhan. Tapi sayangnya, seringkali anak-anak Tuhan justru sinarnya meredup di tengah dunia yang gelap ini. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah dunia yang gelap, di tengah zaman yang sudah gelap ini, di tengah dunia yang sudah rusak, yang memegang prinsip
dunia ini tuh memegang prinsip seperti ini. Apa yang gue suka, itu yang gue lakukan. Orang lain tuh nggak berhak untuk mengatur hidupku, bahkan Allah sekalipun. Setelah orang-orang tidak peduli lagi dengan apa yang benar di mata Allah, apa yang benar di hadapan saya, apa yang benar dengan pikiran saya, itu yang gue lakukan. Setelah ketika kita mencoba untuk mengatakan apa yang benar di tengah dunia ini, mungkin kita itu dikucilkan, mungkin kita itu ditolak, dan tidak jarang kita mungkin dianggap sok suci. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri, kita berada di tengah dunia yang seperti demikian. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kebenaran yang saya rindu untuk kita selalu ingat sebagai orang-orang yang sudah terima anugerah Tuhan. Saya mau setiap kita itu menyadari bahwa sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi di tengah zaman ini. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi di tengah zaman ini. Saudara dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menerangi dunia ini dengan kesaksian daripada kehidupan kita. Kehidupan kita bersaksi di tengah dunia ini. Tapi saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadi saksi kebenaran Allah di tengah zaman ini. Saudara, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari kisah daripada Samuel yang dipanggil oleh Allah. Saudara, yang pertama adalah kita perlu belajar mendengar suara Allah. Saudara, kita perlu belajar mengenal suara. Kita tidak akan bisa menjadi saksi Allah jika kita tidak mau mendengarkan suara Allah. Saudara, sayangnya kita menghadapi realita di mana zaman ini tidak sedikit orang itu tidak tertarik dengan suara Tuhan. Tidak tertarik untuk mendengarkan suara Allah. Saudara, Samuel juga di dalam zamannya itu menghadapi hal yang sama. Ia hidup di tengah bangsa Israel yang tidak tertarik mendengarkan suara Allah. Kebanyakan orang membuat apa yang benar menurut pikirannya, apa yang benar menurut pandangannya. Bahkan anak imam Eli, Hofni, dan Pinehas yang seyogyanya memberi teladan bagaimana menghormati Tuhan, malah dia melanggar peraturan Tuhan, melanggar firman Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan amoral dengan tidur dengan perempuan-perempuan di rumah Tuhan. Parahnya lagi, Imam Eli itu tidak menegur anaknya. Saudara, sungguh betapa pada zaman itu tidak sedikit orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayat 1 bagian B dikatakan firman Tuhan itu jarang pada zaman itu. Firman Tuhan itu jarang pada zaman itu. Namun saudara, kita bersyukur masih mau berbicara. Tuhan masih mau peduli, saudara. Allah mau memperdengarkan suaranya melalui Samuel. Seorang Samuel yang masih muda. Seorang Samuel yang pada waktu itu mungkin masih sangat muda banget. Masih remaja. Ketika itu Samuel tidur, saudara. Ia mendengar namanya dipanggil. Samuel, Samuel. Samuel yang saat itu mungkin ya kira-kira diperkirakan usianya berumur 12 tahun. Dia kemudian menjawab, dia pergi kepada Imam Eli. Ya Bapak panggil saya. Lalu kemudian ternyata bukan Imam Eli yang panggil. Lalu kemudian Samuel menjadi bingung. Karena panggilan ini tuh bukan hanya satu kali. Karena dia jelas-jelas mendengar suaranya dipanggil. Samuel, Samuel. Kalau bukan Imam Eli yang panggil, lalu siapa yang panggil? Saudara, kejadian ini tidak terjadi satu kali. Tapi 3 kali Allah memanggil. 3 kali pula Samuel tidak memahami, tidak mengerti panggilan itu. Saudara, muncul pertanyaan di dalam diri saya, saudara. Saya waktu di dalam membaca bagian ini, saudara, muncul pertanyaan, kenapa sih Tuhan tidak langsung saja ngomong, tidak langsung berfirman, "Hei Samuel, ini aku Allah." Bukankah Tuhan bisa bicara langsung dengan jelas seperti demikian? Tapi saudara, saya percaya Tuhan pasti punya alasan kenapa Tuhan tidak langsung ngomong. Allah punya alasan karena dikatakan, saudara, di ayat yang ke-7 Samuel itu belum mengenal Tuhan. Di ayat ke-7 Samuel belum mengenal Tuhan, dan kata mengenal ini, saudara, memiliki arti suatu pengenalan yang dalam. Ada satu relasi yang intim, pengenalan yang dalam. Tidak ada relasi yang dekat. Jadi Samuel saat itu belum punya relasi. Pengenalannya kepada Allah juga belum dalam. Memang mungkin ia sering mendengarkan tentang Tuhan melalui papa dan mamanya, secara khusus mamanya.
tapi belum mengalami sendiri pengalaman mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, oleh karena itu Allah sabar mengajarkan Samuel. Allah sabar menunggu Samuel ini berproses. Allah sabar menunggu Samuel sehingga Samuel boleh mengerti, sehingga Samuel boleh mendengarkan suaranya. Mengapa saudara? Karena Allah punya tujuan ilahi di dalam kehidupan Samuel. Allah sedang mempersiapkan Samuel menjadi seorang nabi di tengah zamannya. Saudara, kalau kita menelusuri Alkitab, saudara, kita baca Alkitab, maka kita akan melihat Allah itu seringkali berbicara, Allah seringkali memakai nabi atau umatnya itu secara aktif memanggil mereka, memanggil umat pilihannya ini. Selain Samuel, Allah juga memanggil Abraham, Nuh, Musa, Daud, dan lain sebagainya tokoh-tokoh Alkitab. Allah memanggil mereka untuk mendengarkan suaranya. Mengapa, saudara? Karena Allah punya tujuan ilahi di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Allah ingin memakai setiap mereka menjadi saksi di tengah zaman mereka. Itulah sebabnya Allah memanggil mereka untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap orang yang menerima anugerah, termasuk setiap kita, Tuhan panggil untuk menjadi saksinya, menyampaikan kebenarannya di tengah dunia ini. Tapi saudara, bagaimana mungkin seorang dapat menjadi saksi Tuhan kalau dia tidak mau belajar mendengarkan suara Tuhan? Saudara, satu kali ada seorang guru SD yang sangat baik. Dia sangat mengasihi murid-muridnya, saudara. Guru tersebut selalu menyediakan waktu bagi setiap siswa, menyediakan waktu khusus untuk ngobrol one on one dengan setiap siswanya. Salah satu murid dari guru tersebut bernama Yopi. Ketika guru ini melihat Yopi, guru melihat bahwa Yopi ini adalah seorang siswa yang berpotensi. Potensinya dia mampu mengemban satu tugas menjadi ketua kelas. Tapi Yopi punya satu kebiasaan. Tiap kali dia bicara, Yopi selalu mengeluarkan jurus tidak mendengarkan. Dia memang terlihat dengar, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saudara, itu yang seringkali Yopi lakukan, saudara. Dan itu yang seringkali ketika guru berbicara kepada guru ini ngomong kepada Yopi, Yopi juga seringkali mengeluarkan jurus tersebut. Tapi suatu kali, saudara, ada ketika pertemuan itu berlangsung, betapa herannya Yopi. Karena ternyata ketika pertemuan itu berlangsung, pertemuan one on one, satu lawan satu itu berlangsung, lalu kemudian guru itu tidak ngomong satu patah kata pun. Tidak ada guru itu ngomong satu patah kata. Sekian lama, sekian menit demi menit berlangsung. Lalu kemudian Yopi mulai bingung. Dia mulai tidak nyaman, tapi guru itu terus menatap dia dengan penuh kasih. Ketika dia mulai tidak nyaman, Yopi ini ngomong seperti ini. Bu, dari tadi saya menunggu, kenapa Ibu tidak ngomong satu kata pun? Kenapa Ibu hanya diam? Dengan penuh kasih, guru tersebut ngomong seperti ini. Yopi, sebenarnya ada banyak hal yang Ibu pengen sampaikan kepadamu. Ibu pengen sekali ngobrol sama kamu. Tapi Ibu baru bisa ngomong atau ngobrol sama kamu kalau kamu mau mendengarkan. Ibu akan menunggumu sampai kamu siap untuk mendengarkan. Melihat perkataan kasih daripada gurunya, Yopi terdiam cukup lama, lalu kemudian dia bilang, Bu, maafkan Yopi. Yopi selama ini memang tidak dengar-dengaran. Kali ini Ibu boleh ngomong apa saja, Yopi akan dengerin. Saudara, ketika itu Yopi kemudian dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan guru tersebut berbicara, menyampaikan, ngobrol sama Yopi, dan kemudian ada satu tanggung jawab yang guru tersebut berikan kepadanya. Dia diberikan tugas menjadi seorang ketua kelas, dan dia mengembang tugas itu dengan sangat baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, Allah kita pun demikian, saudara. Allah rindu setiap kita menjadi saksi di tengah dunia ini, di tengah zaman ini, apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini. Tapi kalau kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, saya pikir kita nggak bisa menjadi saksi Tuhan. Dan saudara, Tuhan itu bukan Allah yang pemaksa.
Dia tunggu kita sampai kita mau dengar dia. Dia tunggu kita sampai kita siap untuk benar-benar mau dengarin suaranya. Saudara, untuk dapat menjadi saksi Tuhan, mau tidak mau kita harus belajar mendengarkan suara Tuhan. Saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana Tuhan bisa ngomong? Bagaimana saya bisa mendengarkan suara Tuhan? Saudara, saya percaya Tuhan bisa berbicara pakai banyak cara, termasuk mungkin bicara secara langsung kepada setiap kita. Tapi saudara, Tuhan bisa bicara juga bahkan melalui saudara seiman kita. Orang-orang yang dewasa rohani, komunitas kita, komsel, kelompok kita, persekutuan, Tuhan bisa pakai. Atau bahkan pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan, pengalaman pahit yang kita alami, Tuhan bisa pakai itu untuk berbicara sama kita. Tapi saudara, yang paling utama adalah saat ini Tuhan berbicara kepada setiap kita menggunakan Alkitab, firman-Nya kepada setiap kita. Alkitab adalah firman Tuhan, dan melalui Alkitab itu kita tahu isi hati Tuhan. Saudara, jika kita tahu isi hati Tuhan, saudara, jika Alkitab itu adalah isi hati Tuhan, bukankah seharusnya kita rindu untuk membaca Alkitab? Saudara, kalau kita mau jujur, seberapa sering kita baca Alkitab di tengah kesibukan kita? Dalam sehari kita dikasih waktu yang sama 24 jam. Saudara, mungkin selama ini kalau kita mau jujur, kita lebih sering menghabiskan waktu untuk melakukan apa yang kita suka. Melakukan apa yang menarik bagi kita. Mungkin kita nonton film, mungkin kita main game, mungkin kita bekerja, mungkin kita belanja, mungkin kita chatting, mungkin kita browsing, atau bahkan mungkin kita sibuk melayani. Tapi saudara, di dalam segala aktivitas kita itu, kalau kita mau jujur, kita seringkali lupa menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan mau bicara apa kepada saya hari ini? Tuhan mau ingatkan saya apa hari ini? Tuhan mau berikan janji apa kepada saya hari ini? Tuhan mau tegur apa saya hari ini? Saudara, jikalau demikian, saudara, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan di tengah zaman ini? Jikalau demikian, saudara, bukankah kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang hidup di zamannya Samuel? Jikalau demikian, saudara, bukankah kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana, yang tidak peduli dengan suara Tuhan? Saudara, Allah rindu mau pakai setiap kita sebagai anak-anaknya. Tapi sebelum Tuhan mau pakai kita, kita perlu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita perlu untuk mendengarkan hati Tuhan. Mari saudara, kita perlu belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Sediakan waktu khusus untuk membaca Alkitab. Sediakan waktu khusus untuk engkau merenungkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan mau bicara apa sama saya? Hari ini Tuhan mau bicara apa sama saya? Karena saudara, setiap kita punya konteks kehidupan yang berbeda-beda. Bapak saudara, ada yang menjadi oma, ada yang menjadi opa, ada yang menjadi papa, ada yang menjadi mama, ada yang sebagai anak, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai siswa, mahasiswa. Kita punya konteks kehidupan yang berbeda-beda, dan kita perlu firman Tuhan untuk menolong kita hari demi hari untuk menjalani kehidupan ini. Mendengarkan suara Tuhan, janji Tuhan, perintah Tuhan, teguran daripada Tuhan. Mungkin itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita perlu ditegur. Saudara, kita perlu sediakan waktu untuk diingatkan oleh firman Tuhan. Saudara, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, kita perlu belajar kalau kita sudah menyiapkan waktu mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya hari ini. Saudara, yang kedua, kita perlu belajar menyuarakan kebenaran Tuhan. Saudara, kita dipanggil untuk mendengarkan suaranya. Setelah itu, saudara, kita juga dipanggil untuk mendengarkan kebenaran Allah di tengah dunia ini, di tengah keluarga kita, di tengah lingkungan kita. Siapapun Bapak Saudara, apapun status Bapak Saudara, apapun konteks kehidupan Bapak Saudara. Tapi sayangnya, saudara, seringkali mungkin kita gentar dan kita tidak punya keberanian. Seperti yang dialami juga oleh Samuel. Kalau saudara baca bagian tadi 1 Samuel 3 itu, Samuel juga takut, saudara. Menyampaikan firman Tuhan, satu kebenaran kepada Imam Eli. Seorang senior. Seorang yang dipakai oleh Tuhan. Seorang yang dipilih oleh Tuhan. Seorang imam. Dia juga takut, dia juga gentar. Samuel gentar. Di waktu itu masih sangat muda, remaja. Masakan dia harus memberitakan firman kepada Eli yang jauh lebih senior. Apalagi saudara, firman Tuhan yang
Samuel akan sampaikan itu bukanlah berita yang enak didengar, bukan berita sukacita, tetapi firman yang berisi malapetaka, berisi hukuman atas Israel, juga nubuat akan kematian Imam Eli dan juga kedua anaknya. Itu sebabnya Samuel gentar. Tapi saudara, sekalipun awalnya Samuel gentar, pada akhirnya saudara dia bertekad dan berani menyuarakan firman Tuhan. Ketika Imam Eli memintanya, ceritalah, sampaikanlah apa yang ia, yaitu Allah sampaikan kepadamu. Saudara, Samuel sampaikan semua apa yang Tuhan sampaikan. Apa yang terjadi kemudian? Saudara, dikatakan ayat yang ke-19. Tuhan menyertai Samuel dalam pertumbuhannya. Tidak ada satupun firman yang dibiarkannya gugur. Itu artinya ketika Samuel berani menyuarakan kebenaran, Tuhan sendiri yang menjamin firman-Nya tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tugas Samuel hanyalah menyuarakan, dan selanjutnya Tuhanlah yang akan menepati segala yang difirmankannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, ada satu kisah di dalam sebuah buku yang saya baca, saudara. Judul buku itu IMN, Kisah Para Martir, yang dimana orang-orang di Timur Tengah, di Irak, di Syria, di Mesir, di Arab, mereka adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Dan salah satu kisah dari Asar dan Ehsan yang tinggal di Erbil, Irak. Saudara, kisah Asar yang tinggal di Erbil, Irak. Erbil itu sekitar 1 jam lokasinya dari kota Mosul, ibu kota Irak. Saudara, Asar adalah seorang yang sudah mengenal Tuhan. Dia terima anugerah daripada Tuhan. Lalu kemudian saudara, dia berdoa karena ada satu sahabatnya, ada satu temannya bernama Ehsan, yang dia adalah seorang Muslim. Dia seorang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, Asar pernah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Ehsan. Namun saudara, Ehsan menolak dengan pertanyaan, saudara. Dia bertanya seperti ini, bagaimana mungkin Allah yang engkau ceritakan itu, dia satu sisi manusia seutuhnya, satu sisi Allah seutuhnya, itu nggak mungkin, itu nggak masuk di logika saya. Sehingga Ehsan ini menolak. Asar terus berusaha menjelaskan, tapi jawaban Asar ini mungkin belum memuaskan dia. Sehingga sampai pada percakapan, Ehsan ini nggak bisa menerima bagaimana orang Kristen itu membunuh orang-orang Muslim atas nama agama pada waktu perang salib. Saya nggak tahu bagaimana orang Kristen itu begitu munafik, dia bilang seperti itu. Mereka itu mengkhotbahkan, mereka itu memberitakan tentang kekudusan hidup, tapi hidup mereka sendiri penuh dengan kemunafikan. Mereka sendiri tidak hidup kudus. Saudara, Asar tahu bahwa apa yang Yesus ajarkan itu, bahwa justru mengajarkan setiap pengikutnya, setiap orang-orang yang menerima anugerah, setiap murid-muridnya untuk hidup tidak munafik. Bahkan Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi yang seringkali mengajarkan Taurat, tapi dia sendiri tidak melakukan Taurat itu. Saudara, Asar kemudian terus menjelaskan dan kemudian menambahkan bahwa betul, tidak semua orang yang menyebut diri Kristen itu adalah seorang murid Kristus yang sejati. Ada banyak orang yang menyebut diri Kristen, tapi di luar sana dia mempermalukan Tuhan. Dan itu seringkali menjadi batu sandungan bagi banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Asar tahu dengan baik apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kemudian saudara, mereka mengakhiri percakapan itu karena tidak ada titik temu. Lalu kemudian mereka berpisah. Saudara, Asar terus berdoa bagi Ehsan. Dia berdoa, Tuhan berbelas kasihanlah kepada Ehsan. Lembutkan hatinya, sentuh hatinya. Supaya dia juga boleh mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau. Saudara, di Irak, saudara, pada waktu itu ISIS berkuasa. Di kota Mosul, orang-orang Kristen, orang-orang yang ketahuan disebut sebagai orang Kristen pengikut Kristus, mereka akan dipaksa untuk menyangkal iman mereka. Atau mereka harus convert iman mereka ke iman yang lain. Atau ke agama yang lain. Saudara, mereka dipaksa. Kalau mereka nggak mau,
maka mereka akan diberikan pajak yang sangat tinggi. Bahkan orang sulit untuk bayar pajak itu. Sehingga dengan kata lain, kalau engkau nggak mau bayar pajak, engkau harus keluar dari kota Mosul. Kalau engkau nggak mau bayar pajak, maka nyawamu terancam. Engkau akan dibunuh. Itu yang diterapkan oleh ISIS. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak pengungsi. Orang-orang Kristen pada akhirnya keluar dari Mosul. Mereka pergi ke wilayah-wilayah lain yang ada di Irak dan termasuk di Erbil, tempat di mana Ehsan berada. Saudara, Ehsan bersama dengan kelompoknya, bersama dengan orang-orang percaya lainnya, Tuhan panggil mereka untuk mengasihi sesama manusia lainnya. Mereka kemudian mengumpulkan uang dan kemudian mereka membeli makanan, memberikan pakaian, memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mereka kemudian packing makanan, pakaian dengan kebutuhan itu ke dalam sebuah kresek dan kemudian terakhir mereka masukkan sebuah Alkitab di kresek itu. Setelah 2 bulan, Ehsan itu lihat apa yang Asar lakukan. 2 bulan dia lihat dari jauh. Kemudian satu kali Asar mengajak Ehsan, Ehsan, yuk ikut saya bantu orang-orang. Ehsan yang awalnya ragu-ragu, lalu kemudian dia ragu-ragu, lalu kemudian dia mengiyakan, oh oke deh, baik, saya mau ikut gitu ya. Waktu dia ikut itu dia melihat bagaimana bagaimana Esar bersama dengan teman-temannya itu selama 9 jam ngepakin makanan, pakaian, kemudian peralatan-peralatan kebutuhan lainnya ke kresek 9 jam sampai mereka lupa makan. Lalu kemudian setelah mereka selesai, Asar kemudian ngajak Ehsan untuk Esar kemudian ngajak Ehsan untuk makan. Ajak makan. Kemudian waktu makan itu Esar tuh lihat, kok kenapa teman saya ini, Ehsan ini kok gelagatnya agak berbeda ya. Kemudian benar saja, Ehsan ini kemudian bertanya seperti ini. Ehsan bertanya kepada Asar, dia bertanya kepada Asar. Kasih seperti apa yang engkau miliki? Apa alasanmu mengasihi? Bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi orang-orang yang kamu gak kenal ini? Saudara, Asar yang mendengar pertanyaan itu kemudian dia bilang, Yesus Kristus yang mati di kayu salib itulah yang memberikan kasih-Nya kepada saya dan kepada teman-teman ini. Yang memampukan kami, yang memberikan kasih itu untuk kami boleh mengasihi setiap mereka ini. Saudara, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kasih yang Tuhan Yesus nyatakan itulah yang kemudian menyentuh Esar dan teman-temannya, yang kemudian kasih itu pula yang mendorong, menggerakkan Asar dan teman-temannya untuk menyatakan kasih. Saudara, Ehsan kemudian bertanya, gimana mungkin itu kasih bisa seperti itu? Dia bertanya. Kemudian di akhir pertanyaan itu, dia bilang seperti ini. Bolehkah saya membawa pulang 1 Alkitab? Bolehkah saya membawa pulang 1 Alkitab? Saudara, Asar sangat terkejut waktu Ehsan ngomong, bolehkah saya bawa pulang 1 Alkitab? Saudara, Asar lalu kemudian kasih Alkitab itu, Ehsan bawa pulang. Kemudian Asar bilang, kalau kamu baca dan kamu mengalami kesulitan, doa, minta Tuhan Yesus tolong saya untuk saya mengerti. Dan kemudian kabarin saya besok pagi, kalau ada mungkin yang bagian kamu belum paham juga, kontak saya. Saudara, Asar besok paginya dia nggak sabar, dia tunggu. Kenapa Ehsan nggak kontak-kontak ya? Dia sudah tunggu-tunggu, kenapa? Dia mulai khawatir, kenapa ini Ehsan nggak kontak-kontak saya? Kemudian dia telepon, bukan Ehsan yang telepon, dia telepon. Dia telepon, terus kemudian Ehsan yang bilang, hei sahabatku, saya sepanjang malam itu terjaga. Dan engkau tahu, Yesus itu menyatakan dirinya kepada saya. Dan saya mau ambil langkah berikutnya. Saya mau dibaptis.
Dan saya mau melayani seperti Engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara, mungkin kita ini berpikir bahwa kita ini adalah orang-orang yang mungkin tidak mampu bicara ya. Mungkin kita berpikir kita adalah orang-orang yang saya tidak berani ngomong. Siapa saya? Saya bukan rohaniwan. Saya bukan pendeta. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak pandai berkata-kata. Saudara, hidupmu dan hidupku itu berbicara lebih keras daripada perkataanmu. Hidupmu yang menunjukkan kasih Tuhan itu lebih keras ketika engkau nyatakan kepada orang-orang di luar sana. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini. Saudara, kita memang mengalami kesulitan. Kita memang mengalami berbagai hal yang mungkin tidak mudah. Usaha pekerjaan yang Bapak Ibu Saudara kerjakan dan lakukan seperti yang disampaikan Ayah Cumi mungkin mengalami kesulitan. Tidak mendapat penghasilan. Betul itu mungkin. Tapi saudara, kita dikasihi oleh Tuhan. Dengan kasih yang begitu besar di kayu salib. Dan Tuhan mau engkau dan saya menyampaikan kasih itu kepada orang-orang di luar sana. Ada banyak orang-orang di luar sana di tengah pandemi ini nggak bisa makan. Ada banyak orang-orang di luar sana di tengah pandemi ini tuh kehilangan pekerjaan. Ada orang-orang di tengah pandemi ini tuh mereka kesulitan. Saudara, maukah engkau mengasihi mereka? Saudara, maukah engkau peduli kepada mereka? Kita yang sudah menerima kasih yang besar itu di kayu salib. Kita yang sudah diampuni itu. Tuhan mau engkau dan saya mengasihi. Tuhan mau engkau dan saya sebagai anak-anak Allah menjadi saksi kebenarannya di tengah zaman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik. Terima kasih kasih-Mu Tuhan yang besar di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menerima anugerah. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima kebaikan daripada Tuhan. Pengampunan. Sampai hari ini Tuhan, kami terima kasih. Kami sangat bersyukur. Tolong kami Tuhan, untuk kami rindu mendengar suara-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami juga boleh berani menyampaikan kasih kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami percaya, bukan kami yang membuat orang itu bisa bertobat. Bukan karena perkataan kami yang kami rangkai dengan sangat baik. Bukan pula dengan kata-kata kami yang begitu puitis. Tapi dengan kehidupan kami yang mau peduli kepada orang lain. Tuhan bisa pakai itu. Berbicara lebih keras. Untuk menyentuh orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Hengki. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu belajar mendengar suara Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan juga mengajar kita bahwa kita perlu menyuarakan atau berbicara tentang kasih dan kebenaran Allah. Karena Tuhan menolong setiap kita, bukan saja dapat menjadi pendengar firman yang baik, tetapi juga dapat menjadi pelaku firman. Sehingga kita sungguh dapat menjadi orang yang berbahagia, yang berkenan di hati Tuhan. Selanjutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Tapi sebelumnya, mari kita kembali memuji Tuhan dengan sebuah lagu, yaitu Satu-satunya Yang Kuandalkan. Dan minta pesan langsung sharing. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu
yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan dan anugerah Tuhan yang terus menuntun memimpin langkah kita hingga saat ini. Mari kita bersyukur untuk kesempatan dan tubuh yang sehat yang masih Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersyukur untuk segala berkat yang kita terima dan untuk keluarga kita. Ya, mari kita memohon Tuhan terus memimpin hidup kita sepanjang tahun ini. Mari kita buka suara berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan pimpinan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Jikalau pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan, kami masih diberi tubuh yang sehat untuk mengikuti persekutuan doa, untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Kami mau menyerahkan, mohon Tuhan terus memimpin hidup kami sepanjang tahun ini, sehingga kami dapat bukan saja menikmati berkat Tuhan, tapi Tuhan pakai kami untuk menjadi bersaluran berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, mari kita juga berdoa, bersyukur untuk pemerintah, kebijakan pemerintah, karena melalui PPKM kita melihat berapa hari ini ada penurunan angka penularan COVID. Meskipun masih tinggi, kira-kira orang yang terpapar tertular kira-kira saat ini 10.000 lebih. Tapi dibandingkan di masa berapa minggu yang lalu begitu tinggi. Oleh sebab itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini. Mari kita memohon supaya Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kita dan jajarannya, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, mencintai negara bangsa ini, dan supaya mereka dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada saat ini. Kita juga berdoa untuk penduduk Indonesia, supaya mereka mau ikuti peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, supaya tidak semakin banyak orang terinfeksi COVID ini. Mari kita membuka suara berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami tetap bersyukur kepada Tuhan yang terus memimpin akan bangsa kami. Yang menyerahkan pemerintahan kami, biarlah Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan hati yang takut kepada Tuhan, dan Tuhan menolong mereka untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini. Khususnya begitu banyak orang yang masih terpapar COVID, Tuhan kami mohon campur tangan Tuhan, supaya mereka yang terpapar terinfeksi Tuhan menjamah, Tuhan sembuhkan, dan juga Tuhan tolong setiap penduduk Indonesia, supaya mereka mau mengikuti akan peraturan pemerintah, dan melakukan protokol kesehatan supaya mereka dapat hidup lebih sehat. Dan kami melihat Tuhan terus bekerja dalam negara ini supaya apa yang terjadi dengan pandemi saat ini, Tuhan sendiri menyatakan kehendak Tuhan dan Tuhan mau menyelamatkan lebih banyak orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita juga terus berdoa untuk vaksinasi nasional yang terus diadakan, masih terus dilakukan saat ini dari pusat sampai daerah, supaya vaksinasi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan mampu mengurangi jumlah orang yang terpapar dengan COVID. Mari kita membuka suara berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami juga menyerahkan untuk vaksinasi nasional yang sedang diadakan saat ini, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan menolong supaya pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, dan kami dapat melihat lebih banyak penduduk Indonesia mereka dapat divaksin dan mereka dapat lebih sehat. Kami berdoa menyerahkan hal ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian selanjutnya mari kita juga berdoa untuk pergumulan dari orang-orang yang terpapar COVID, yang sedang melakukan isolasi mandiri, dan mungkin juga di antara mereka ada yang parah masih di rumah sakit. Kita berdoa supaya Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka. Demikian juga kita berdoa untuk kesulitan ekonomi yang dialami oleh bangsa kita dan juga banyak orang. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang menghadapi tekanan hidup, banyak orang mencari kerja dan lain sebagainya karena pandemi COVID ini. Mohon supaya Tuhan tolong dan membuka jalan. Untuk pokok doa ini saya mempersilakan penginjil puji untuk berdoa memimpinnya. Bapa dalam kerajaan surga, kami sekali lagi menyerahkan ke dalam tangan Engkau saja ya Tuhan Yesus, untuk baik masalah vaksin dan juga kontribusinya ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau memberkati, terutama juga banyak daerah yang belum mendapatkan. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau menolong juga jikalau sekiranya ada oknum-oknum yang mencoba menyalahgunakan, mengambil keuntungan. Ya Bapa, biarlah Engkau yang mencegahnya. Tuhan, tolong kami. Tuhan tolong, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kemudian mari kita berdoa bersama-sama untuk gereja Tuhan, untuk semua orang Kristen. Kita berdoa untuk semua hamba Tuhan, semua majelis, pengurus, aktivis, dan semua orang Kristen yang ada. Kita berdoa untuk kebangunan rohani gereja Tuhan.
Kita berdoa supaya jemaat dapat terus bertumbuh secara rohani, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kita berdoa untuk jemaat GKI Leon di tengah-tengah pandemi ini. Mari kita buka suara berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadirat Tuhan, menyerahkan semua anak-anak Tuhan, semua hamba-hambamu, semua majelis, aktivis gereja yang ada, Tuhan yang sudah beri kesempatan kepada kami untuk hidup mengenal Tuhan, biarlah di tengah-tengah pandemi dan penuh kesulitan ini, kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, yang menyerahkan setiap pergumulan kesulitan yang kami alami dalam hidup dan pelayanan. Tuhan, mohon Tuhan terus menuntun, membuka jalan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan setiap hamba-Mu, setiap anak-anak Tuhan di seluruh buka bumi. Tuhan pelihara, Tuhan jaga kehidupan mereka, dan Tuhan supaya di tengah-tengah pandemi ini biarlah tidak membuat kami menjadi kecewa, tidak membuat kami putus asa, tapi dapat terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami dan terus mau mendekatkan diri kepada Tuhan supaya iman kami terus bertumbuh melalui kesulitan hidup ini dan hidup kami dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian untuk selanjutnya saya mempersilakan Pendeta Antonia untuk berdoa untuk misionari dan lembaga misi. Saya mempersilakan Pendeta Antonia berdoa untuk misionari dan pelayan misi di seluruh dunia. Kita berdoa untuk pelayanan PI, penginjilan yang mereka lakukan. Kita berdoa untuk anggota keluarga setiap misionari, kesehatan mereka, kebutuhan mereka, pelayanan dan keamanan mereka. Dan juga kita ingat akan Pendeta Subaita yang melayani di Laos dan mamanya ada di Indonesia. Dan kita juga mengingat penginjil Rudi Tejalasana keluarga yang ada di Papua dan mendengarnya mereka sakit supaya Tuhan juga menjamah, menyembuhkan. Untuk doa ini yang hormat saya mempersilakan Comuse memimpinnya. Mari kita berdoa. Tuhan, di masa-masa yang begitu sulit, seluruh dunia telah terkena bencana COVID, bencana alam, bencana kejahatan. Tuhan, hamba-hamba-Mu berada di ladang-ladang yang sangat rawan, khusus mereka yang sedang di medan peperangan, khusus mereka yang sekarang di tengah-tengah orang-orang yang menentang anak-anak Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu, tetapi ya Tuhan, pengabdian mereka, Tuhan tahu. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan pekerjaan yang sebenarnya cukup lumayan, tapi mereka demi penginjilan, demi jiwa-jiwa yang tersesat, mereka rela pergi untuk menyelamatkan. Kami berdoa Tuhan, para misioneri ini, dimanapun mereka berada, pengorbanan mereka terlalu besar. Sertai mereka, beri keberanian pada mereka, cukupi segala kebutuhan mereka, lindungi nyawa mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka yang melayani Tuhan, mempertaruhkan nyawa mereka untuk ladang Tuhan, pekerjaan Tuhan. Mereka tetap tidak menyerah atau mundur. Kami doakan untuk keluarga daripada para misioneri ini. Seringkali anak-anak mereka melihat orang tua mereka yang berkorban begitu besar. Kadang-kadang anak-anak ini menjadi justru tidak mendukung, malah menjadi anti orang Kristen. Tuhan, tolong mereka, kasihani mereka. Harga yang mereka bayar terlalu besar. Tapi kami mohon Tuhan lindungi. Karena pekerjaan yang mereka lakukan sungguh mulia di mata Tuhan dan bernilai kekal. Kami saat ini khusus ya Tuhan berdoa untuk Pendeta Subaita. Di saat-saat seperti ini Tuhan, mungkin dia merasa kesepian, merasa rindu mamanya yang ditinggalkan jauh. Kami berdoa Tuhan, damai sejahtera-Mu selalu menyertai. Dan
orang-orang yang dirindukan, khususnya orang tuanya. Tuhan hibur, kuatkan, dan beri tubuh yang sehat. Beri teman-teman atau saudara-saudara yang lain boleh memperhatikan lebih ekstra lagi, sehingga mereka ditinggalkan oleh anak, yaitu Pendeta Subaita, di tempat yang jauh, tetapi mereka tidak sampai merasa kecewa. Terima kasih. Berdoa untuk hamba-Mu Rudi yang ada di Irian. Kalau mereka dalam kondisi sakit, kiranya Tuhan juga sembuhkan mereka. Kasihani mereka di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah yang serba kurang di dalam pengobatan. Tuhan, Engkaulah tabib mereka, gembala mereka, Tuhan mereka, dan juru selamat mereka. Bapa, kami berdoa, kami tidak bisa mendoakan satu persatu, tetapi pergumulan para misioneri, kiranya Tuhan terus menolong. Jeritan, seruan, pertolongan dari Tuhan siang dan malam oleh para misioneri, Tuhan dengar. Dan malam ini Tuhan, kami khusus mendoakan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan juga mendengar. Terima kasih Bapa, mendengar doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita juga bersama-sama berdoa untuk kebaktian umum, kebaktian Indonesia dan Mandarin pada minggu ini, dan kebaktian sekolah minggu secara online, yang dimana pada minggu ini kita akan mulai live streaming. Kita berdoa supaya semua kegiatan dan persiapan dapat berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk persiapan kebaktian onsite nanti yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Kita berdoa untuk si ibadah, untuk tim ABM yang membantu supaya Tuhan juga memelihara, melindungi mereka. Kita berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian perjamuan kudus minggu ini. Kita berdoa untuk pemimpin ibadah, pemain musik, supaya Tuhan melindungi dan memberkati pelayanan mereka. Mari kita buka suara berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, dalam situasi pandemi saat ini, jika kami masih dapat setiap minggu datang ke hadirat Tuhan beribadah, semua adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Tanpa saudara seiman kami bekerja bersama-sama, kami tahu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian umum, bahasa Indonesia, Mandarin, kebaktian sekolah minggu ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pakai setiap kebaktian ini menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Berikan kerinduan dan hati jemaat untuk datang ke hadirat Tuhan, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan juga menerima perjamuan kudus. Pakai setiap hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, yang akan memimpin perjamuan, yang akan memimpin ibadah, pemain musik, tim ABM, si ibadah, kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang melindungi, memelihara, supaya mereka diberi tubuh yang sehat dan dapat tetap setia melayani Tuhan. Dan biarlah melalui semua ibadah yang kami lakukan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian selanjutnya, mari kita tetap berdoa untuk majelis yang terpilih. Untuk pokok doa ini, saya mempersilakan penginjil Hansun berdoa untuk majelis yang terpilih, pengurus setiap komisi, supaya Tuhan beri kekuatan, hikmah, dan kesetiaan kepada mereka untuk melayani Tuhan. Mari kita mempersilakan penginjil Hansun memimpin doa ini. Bapa di surga, kami berdoa, kami tahu betul bahwa yang paling Tuhan perkenan untuk melayani adalah orang yang dekat dengan hatimu, yang mendengar suaramu, yang menunjukkan itu lewat pelayanannya juga. Kami berdoa untuk semua majelis terpilih, Tuhan taruh hati yang demikian ada pada mereka, sehingga kemampuan akan Tuhan lengkapi. Tetapi biar setiap kami melihat betapa nilai ini amat berarti, amat penting, dan gereja kami bertumbuh, bertambah-tambah, adalah karena semakin banyak orang-orang yang dimultiplikasi, yang dilipat gandakan, yang juga punya hasrat yang sama. Tuhan menolong semua majelis terpilih, berkati mereka dengan panggilan hidup mereka, dengan pekerjaan dan keluarga mereka. Ketika mereka menjalani itu semua, mengusahakan itu semua,
dan ada berkat Tuhan, dan ada pertumbuhan, biar itu membawa ucapan syukur dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di gereja, dengan pengabdian mereka, Tuhan akan memakai ini juga menjadi berkat, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi ini. Demikian juga dengan para pengurus rayon dan pengurus-pengurus komisi. Tuhan menolong masing-masing juga melihat panggilan ini adalah sebagai kesempatan untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri, ada satu waktu, yaitu saya berikan 1 menit atau 2 menit kita menyerahkan pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk anggota keluarga kita, dan mereka yang sudah percaya, yang belum percaya, atau pergumulan beban kita serahkan kepada Tuhan. Yang waktu 1-2 menit ini, mari dengan senyap kita datang ke hadirat Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, untuk doa penutup, saya mempersilakan Pendeta Edi Chiang untuk memimpinnya, sekaligus berdoa juga untuk jemaat yang sakit. Kita juga berdoa untuk Bu Seli yang ulang tahun dan juga Bu Eva yang berulang tahun. Saya persilakan. Bapa di surga, kami bersyukur padamu Tuhan. Malam hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Kami boleh berdoa, kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan, mendengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Di tengah-tengah berbagai kesibukan kami boleh menyisihkan, menyediakan waktu kami bersama dengan Tuhan. Bersama-sama sebagai saudara seiman, kami juga boleh duduk bersama, berdoa bersama, dan dikuatkan, dan saling menguatkan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya kami terus menghargai waktu bersama dengan Tuhan. Kami terus boleh menikmati dan mendapat kekuatan darinya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang sakit. Kami mohon anugerah-Mu, kami ingat untuk Ibu Sampurno yang masih sakit di rumah. Mohon Tuhan juga menolong dia, memberikan kekuatan dan pemulihan kepada dia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Freddy yang baru saja selesai operasi. Kiranya Tuhan juga menolong pemulihan tubuhnya sepenuhnya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan saudara kami yang mungkin kami tidak bisa sebut satu persatu. Mohon Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan kepada mereka yang sedang lemah tubuh. Bapak, kami juga bersyukur bersama dengan saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, Bu Seli dan juga Ci Eva yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi saudara kami. Yang berdoa untuk Bu Seli, Tuhan Engkau menolong dia sebagai istri, sebagai mama. Tugas yang Tuhan percayakan kepada dia untuk merawat anaknya, membesarkan anaknya. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi sukacita. Sehingga dia terus boleh melayani Tuhan melalui melayani keluarganya. Berkati juga suaminya Pak Rukman, supaya mereka juga bersama-sama dikuatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa juga untuk Ci Eva, Tuhan juga menolong untuk segala pergumulan yang dihadapi, baik kondisi tubuh yang kadang-kadang sakit, maupun juga segala kebutuhan sehari-hari. Mohon Tuhan memberi kekuatan ketika dia merasa lemah, dia tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan dia sendiri, tapi Tuhan memberi dia kekuatan dan Tuhan hadir bersama dengan dia. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan kedua saudara kami ini, biar mereka boleh mensyukuri hari dan hidup yang Tuhan berikan kepada mereka, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke tangan-Mu. Sebentar kami akan berpisah, kami mohon anugerah sejahtera dan perlindungan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Persekutuan doa kita selesai. Mungkin ada pengumuman dari Pak Edi. Ya, silakan. Baik.
Cuma mengingatkan hari Jumat besok kita akan memulai kelas pembinaan pemimpin yang disampaikan oleh Pendeta Paulus Kurnia. Bagi saudara yang sudah mendaftar, jangan lupa ya hari Jumat ini jam 7 malam kita sudah mulai sesi yang pertama dan harap bukunya juga dibaca. Ya. Kemudian yang kedua, hari Minggu ini kita ibadah dan ada perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Baik, sekian. Tuhan memberkati. Selamat malam.